А тот, кто потеряет человечность, кто потерял Situasi di medan perang Ukraina digambarkan semakin suram oleh sejumlah analis militer, salah satunya adalah mantan perwira angkatan bersenjata Swedia, Mikael Valtersson, yang menyoroti besarnya kekalahan yang mustahil lagi untuk disembunyikan oleh negara-negara NATO. Suatu kekalahan yang terlalu besar untuk ditutup-tutupi. Valtersson mengeluarkan analisis yang penuh kekhawatiran, yang menurutnya justru mengorbankan 20.000 nyawa prajurit Ukraina tanpa harapan. 20.000 prajurit itu, kata Valtersson, hanya memiliki dua pilihan, dan kedua-duanya sama-sama mengerikan. Pertama, mati dengan sia-sia, dengan tubuh yang hancur oleh artileri demi mempertahankan sepetak lumpur yang sudah tandus. Atau kedua, berbalik, kabur, dan lari hanya untuk dihujani peluru dari belakang. Kebijakan mereka telah menjebak hingga 20.000 tentara Ukraina dalam posisi yang sangat genting. Mereka dihadapkan pada dua pilihan buruk: tersingkir karena mempertahankan posisi yang tidak ada harapan, atau menderita kerugian besar selama penarikan pasukan yang sangat sulit. Dalam kedua kasus tersebut, Ukraina akan kehilangan unit militer yang tak ternilai. Valtersson kemudian mengungkapkan bahwa kekhawatiran terbesar dari pemerintah di Kiev adalah dampak politik dahsyat yang akan ditimbulkan jika terjadi penyerahan diri massal atau mundurnya pasukan dalam skala besar. Hal terakhir yang diinginkan Kiev adalah ribuan tentara menyerah. Itu akan menjadi bencana besar. Untuk mencegah narasi ini menyebar, Kiev terus membantah melakukan pengepungan sambil melarang jurnalis mengunjungi wilayah tersebut. Wartawan seperti itu hanya akan mengungkap kebohongan Kiev tentang situasi ini dan menghancurkan kredibilitas Ukraina. Eko dari kekhawatiran Valtersson juga datang dari sisi seberang, dari seorang veteran intelijen militer Rusia bernama Rustem Klupov. Mereka tidak bisa lagi keluar. Meskipun koridor tidak sepenuhnya tertutup, mereka sebenarnya terjebak. Mereka diblokir oleh tembakan medium range dan drone. Klupov kemudian memaparkan bahwa menyerah adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa. Dan jika mereka menyerah, pasukan Rusia akan dialihkan ke wilayah strategis seperti Zaporozhye, sementara unit lainnya bergerak lebih dalam ke utara menuju tonjolan Dobropolye. Dari sana, laju ofensif bisa dilanjutkan dari selatan menuju wilayah metropolitan Slavyansk-Kramatorsk, pusat pertahanan penting Ukraina di Donbas. Skenario serupa juga mengintai di sektor Kupiansk, di mana terobosan Rusia akan membuka jalan langsung menuju Kharkov, yang merupakan kota terbesar kedua di Ukraina. Lalu, mengapa Zelensky tidak mengeluarkan perintah untuk mundur atau menyerah demi menyelamatkan nyawa pasukannya? Menurut Rustem Klupov, jawabannya terletak pada tekanan dari kekuatan Barat. Ini menguntungkan kepentingan Amerika dan Prancis jika Rusia dan Ukraina saling berperang sekeras dan sesering mungkin. Zelensky mengikuti arahan mereka. Itulah sebabnya dia tidak mungkin memberikan perintah untuk menyerah. Demikian menurut sang pakar Rustem Klupov. Narasi ini semakin menguat dengan kesimpulan yang tegas bahwa Barat tak akan biarkan Zelensky selamatkan pasukan Ukraina yang terjebak. Ini menunjukkan bahwa Ukraina hanya menjadi kelinci percobaan untuk menguji daya tahan dan kemampuan sebenarnya dari militer Rusia. Sementara para pemain utamanya berada jauh dari dahsyatnya ledakan dan kepedihan di medan perang. Para prajurit bertahan di parit-parit yang beku atau berlumpur, bukan sebagai pahlawan yang sedang menanti giliran untuk kemenangan gemilang, tetapi sebagai tumbal dalam sebuah permainan. Dunia luar mungkin hanya melihat pin-pin di peta yang bergerak lambat, tetapi di lapangan yang terjadi adalah drama kemanusiaan yang menghancurkan jiwa. Tekanan psikologis yang dihadapi setiap prajurit di kantong-kantong pengepungan itu hampir tak terbayangkan. Terjepit antara perintah dari atasan dan insting untuk bertahan hidup. Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinivka,
Bahkan Zaporizhzhia dan Kharkiv mungkin akan segera jatuh. Lanjut Walterson, menyimpulkan bahwa situasi tersebut menandai keruntuhan terakhir Ukraina di Krasnoarmeysk dan Kupiansk. Pengakuan resmi dari Panglima tertinggi Ukraina sendiri, Oleksandr Syrskyi, menjadi bukti nyata betapa timpangnya kekuatan antara kedua belah pihak. Syrskyi mengakui bahwa pasukan Rusia memiliki keunggulan 3 kali lipat dalam hal personel dan peralatan. Keunggulan ini bahkan bisa mencapai 4 hingga 6 kali lipat dibandingkan dengan pasukan Ukraina. Musuh memiliki keunggulan 3 kali lipat dalam hal pasukan dan sarana. Dan di area-area konsentrasi utama, pasukan mereka 4 hingga 6 kali lipat lebih banyak daripada kita. Di tengah tekanan militer yang meningkat, Ukraina justru menghadapi krisis pendanaan. The Economist melaporkan bahwa Ukraina diperkirakan akan kehabisan uang pada akhir Februari tahun 2026 mendatang. Ini diperparah dengan keputusan Donald Trump yang memotong dukungan finansial Amerika untuk Ukraina, serta makin memudarnya harapan akan gencatan senjata. Data dari Kiel Institute for the World Economy, Ukraine Support Tracker, mengkonfirmasi tren yang mengkhawatirkan ini, bahwa bantuan militer kepada Ukraina mengalami penurunan tajam pada Juli dan Agustus. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha mengkonfirmasi bahwa Rusia telah menggunakan rudal jelajah darat 9M729 dalam pertempuran. Rudal inilah yang sebelumnya memicu Amerika Serikat di bawah Trump untuk menarik diri dari perjanjian nuklir jarak menengah INF Treaty pada tahun 2019. Penggunaan rudal yang mampu membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir ini ditambah dengan uji coba rudal nuklir Burevestnik dan torpedo Poseidon yang dilaporkan Rusia baru-baru ini mengirimkan sinyal yang mengganggu tidak hanya untuk Ukraina, tetapi juga untuk keamanan Eropa secara keseluruhan. Dua raksasa militer saling membidik. Di satu sisi ada Rusia yang sendirian dengan semua kekuatan militernya yang legendaris. Di sisi yang lain ada 32 negara NATO yang tidak ingin mengambil risiko perang secara langsung. Lalu, bagaimana cara menguji kekuatan sebenarnya dari sang beruang Rusia tanpa terkena cakarannya? Caranya adalah dengan menempatkan sebuah proksi, sebuah perisai hidup di garis depan. Dan proksi itu adalah Ukraina. Narasinya bukan lagi tentang menyelamatkan sebuah demokrasi, tapi tentang sebuah eksperimen besar-besaran yang memanfaatkan sebuah bangsa sebagai kelinci percobaannya. Aliran senjata canggih dari Barat ke Ukraina bukanlah bantuan kemanusiaan. Itu adalah pengiriman peralatan uji coba. Setiap tank T-90 Rusia yang meledak oleh rudal Javelin, setiap drone Orlan yang ditembak jatuh, semua itu adalah data berharga. Data yang memberitahu Pentagon dan markas NATO persis seberapa tangguh senjata Rusia dan di mana titik lemahnya. François Hollande, mantan Presiden Prancis, dan Angela Merkel, mantan Kanselir Jerman, secara terang-terangan mengakui bahwa perjanjian Minsk 2014 pada dasarnya adalah tipuan. Tujuannya bukan untuk meraih perdamaian, tetapi untuk mengulur waktu. Waktu yang berharga itu digunakan NATO untuk secara masif melatih dan mempersenjatai tentara Ukraina. Ini pengakuan dari dalam jantung Eropa sendiri. Oleh karena itu, adalah sebuah kekeliruan untuk melihat konflik di Ukraina semata-mata sebagai perang bilateral antara Kiev dan Moskow. Ini adalah manifestasi dari pertarungan pengaruh di mana Ukraina berperan sebagai pihak yang dijadikan alat dalam percobaan untuk menguji ketahanan sebuah negara berkekuatan nuklir. Dukungan yang terus mengalir dari Barat, meski tampaknya untuk membela demokrasi dan kedaulatan, juga berfungsi untuk memastikan bahwa percobaan ini berlangsung cukup lama untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan jangka panjang, yaitu melemahkan pesaing, yang dalam hal ini adalah Rusia.